dia dibaca. Sementara baca Al-Quran dia dibaca. Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar. Oh iya. Makanya tadi saya lagi perbaiki di YouTube saya karena nggak tahu putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman ya, ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di 2 tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemarin. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita saya tambahkan dulu sedikit. Oh ya, silakan Pak. Silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran? Saya lihat itu peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang salat dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibaca. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibaca. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran Israel. Ya Ismail. Ya, dia tidak bisa ngomong tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah? Sejak kapan? Tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Maksudnya intinya begini Pak Kalam. Kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel, artinya kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel, betul Pak Kalam? Ya, malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Ya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Ya. Oke, mari ya teman-teman ya sekalian. Teman-teman sekalian, kepada sobat-sobat yang muslim, ayo, marilah diskusi dengan baik. Yuk. Mari, ayo kita berargumen di sini. Jangan datang-datang tuh marah-marah, kesetanan, kesurupan, begitu yuk. Ya, kita kasih naik ada Sabil. Oke, kita kasih naik Sabil. Terpental si Sabil. Oke ya, kita kasih naik ada sabar teman-teman. Ada Ana Alif. Oke, Ana Alif. Oke, mohon maaf Ana Alif karena kamu tidak bisa menyalakan kamera, jadi saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Silahkan teman-teman, kita kasih naik ada ini udah dia ngantri dari tadi ya. Ahmad Lisan. Oke, ada Ahmad Lisan. Sebentar, kita kasih naik saudara Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan, selamat malam. Saudara Ahmad Lisan. Ya, Bang. Halo? Ya, Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Silakan. Ahmad Lisan. Ya, Bang. Oke, Bang. Ya, Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim? Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ayo, tema kita seputar ini Bang ya. Bahwa Quran itu berkata bahwa tidak ada Tuhan
selain yang dipercayai oleh Bani Israel? Maksudnya gimana itu, Bang? Nah, kan? Jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu? Oh gini, Bang. Bukan. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini? Ya dengar juga, Bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh gini, Bang. Saya pun salah satu penggemar Abang juga, kan gitu. Karena Abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam TikTok ini. Saya bisa belajar sama Abang. Cuman, Bang, Abang ada yang salah, Abang. Makasih, Bang Sepen. Di dalam tema Abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Jadi Abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu, Bang. Muhammad itu Tuhan. Nah, kan? Oke, jadi Anda contohnya sudah... gini, Bang. Sebentar, Bang. Ini nanti jangan-jangan Anda dibilang sebentar. Harus saya naikkan dulu Muslim yang lain ya, supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu Muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar deh. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim betulan? Oh, saya ngucap ya, Bang ya. Ini Silakan. demi Allah, Bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan. Lihat itu kan. Nah, ya. Contohnya begini, Bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rijal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang Muslim? Dis, sebenarnya otak di sini. orang akal dan pikiran dibagi. Enggak, saya gini aja Rijal. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang Muslim, coba. enggak, Bang Ahmad Lisan Nabi Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang Rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari kudis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa... dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin, Apa bukan kamu nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad. Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Muhammad kamu itu nggak adalah tahu sesembahan. definisi Tuhan itu apa? Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kau jelaskan, Bang Ahmad, silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di bumi ini
Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, Bang? Roh. Oke, sebentar. Oke, so Rizal. Oke, Rizal, Muhammad itu Rob bukan? Ya, kalau dikaitkan Iya. dengan Lihat nih Bang Ahmad. Ini munafik nih Rizal nih. Dia mengakui Muhammad itu Rob katanya. pertanyaan kau tadi kan. Rizal, Makanya, sebentar. Bang, Coba Rizal. Enggak, sebentar. Rizal. Apakah Muhammad itu Rob? Apakah Muhammad itu Rob? Ya, Muhammad itu adalah robnya bagi. Sudah diakuinya Bang Ahmad. Bahasa Indonesia Tuhan kan? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan. Bukan, Bang. Abang tahu nggak? Bukan, Dalam katanya. terjemahan Rob itu ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Inilah standar gandanya mereka. Kau bukan standar ganda. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas tidak Oke, ada arti ya Rob itu apa? Sebentar. Ya Rob itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, Rizal. Ketika ada seorang muslim berkata, "Ya Rob." Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, "Ya Robku," kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? Nggak pernah kepada Nabi. Kan tadi katanya Rob, sekarang nggak pernah. Oke, Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad itu Rob bukan? Bukan secara bahasa. Rizal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, ini kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini, coba. Yang itu adalah bahasa tua yang ketika dikaitkan dengan makhluk dia nggak akan nyambung. Maka dia Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Itu beda perbedaan. Kau Oke, nggak ngerti ketika bahasa Arab. Al-Qur'an berkata, oke, saya turuti. Saya ikuti. Ketika Fir'aun berkata, "Anna Rabbukum A'la." Diterjemahkan apa oleh Al-Qur'an? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba mana? Surat berapa itu? Kita bukakan. Surat berapa? Ini Kalau ini bohong mereka. Coba berapa? Surat berapa? Yes. Enggak, sebentar. Surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa. Surat berapa? Surat berapa? Kemudian diterjemahkan. Sebentar. Baca Quran aja bisa bang. Artinya yang parah. Sebentar, enggak kita cari dulu artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. An-Narabbukumul A'la. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Katanya Tuhan. Enggak. Muhammad Rob nggak? Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan benar atau salah? Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar. Saya balikin kamera saya dulu. Coba. Ntar dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Iya, aku tahu itu Ya, terjemahan. surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna Rabbukum A'la." Betul? Betul. Ya, itu kan sudah Diterjemahkan apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, "Anna Rabbukum," saya ini Robmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, dan dia berkata, "Anna Rabbukum," saya ini Rob kalian, berarti bahasa Indonesianya apa?
Nggak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang oh, jangan. Oke, jadi Muhammad robnya umat muslim bukan? Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, robnya umat muslim bukan dia? Rob, Dalam Islam. rob. Kalau diartikan Inilah kalian ini. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, Bang. Iya, Tuhan. Tuhan Muhammad itu Tuhan kalian. Oke, sebentar saya kasih kesempatan dulu Pak Ahmad Lisan. Kok malu sih, Bang? Kok malu, Ini, Bang? Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya umat Islam. Silakan, Bang. Narasikan dulu, Bang. Nah, contohnya gini, Bang. Saya punya anak. Udah. Jadi suatu saat saya pergi. Jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya ini. Inilah abangnya ini jadi roh. nggak nyambung analogi. Jadi Tuhannya, Tuhan orang ini. Dia yang Kau mengatur cari semuanya. analogi yang agak pintar dikit, kau cari analogi. Makanya abang harus masuk otak. Maka bisa dicerna Bang. oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita, begitu. Kepemimpinannya, Kau baca Bang. Al-Quran saja. Dia roh. Kepemimpinannya dia roh. Kau baca Ah. kitab saja. Dia yang Oke, berkuasa di Bang bumi. Ahmad Dia Lisan. berkuasa di bumi. Sebentar, Bang Ahmad Lisan. Ya. Coba berikan Iya, statement Bang. Anda kepada orang-orang muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini teman-teman sahabat muslim semuanya, jangan malu mengatakan Rob Muhammad itu adalah Rob kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Iya, makanya saya sudah Hadis bilang. semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah hadis, dia yang ngatur semua, dia yang ngesahkan. Iya. Jadi umat muslim itu Bahkan diatur, di dalam umat muslim itu diatur, dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? iya, Iya. dia yang mengendalikan semua. Iya, makanya saya bilang Ya. teman-teman, Muhammad itu Rob kalian. Gitu loh. Kenapa kalian malu? Ini Rizal udah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Rizal, Muhammad itu Robnya umat muslim, betul? Bahkan di syahadat pun ditempelkan namanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Muhammad itu Robnya umat muslim. Ini Rizal mengakui. Cuman Rizal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau Ini lihat. standar Kau- ganda kau mereka baca ini, standar ganda. yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Dis, jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpinnya umat Betul. Islam. Oke. Ya. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun. Dia Oke. mengatakan Ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata, "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? nggak pernah, nggak akan ada itu. Bukan itu gini. Kalau Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata, "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada, di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu roh? Malu. Lisan, kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisan ya. Karena Loh, ketika kita saya berakal, berdiskusi, kalau nggak berakal saya nggak hidup saya nih. iya Nggak makanya bisa saya itu aku kan hidupi, tadi anak sudah itu saya tunjuk. nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah, berakal baik. Kalau berakal kita uji akal. Aku kan sudah Malu nggak? bilang. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak sebelum Loh, aku loh, diskusi Lisan,
aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, Jadi, ketinggian abang itu ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. kau Kebanyakan tunjukkan otak, dalil Bang. di mana ada Nabi Muhammad Sehingga bisa itu berbelit-belit. mengatakan, begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca kitab saja kau tidak Anti mampu. rokok tahu nggak? Kemudian kau Anti menantang rokok tahu para nggak? ulama seolah-olah kau paling hebat. Lo. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad Enggak, itu aku roh. tanya kau, Bukan kau saya bisa aja. baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran nggak? Kau Kapan bisa kita baca tanding, Al-Quran? Bang? Aku Ayo. tanya bisa atau enggak? Nanti Jawab dulu, dulu. bertanding kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran nggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini aja. Kau jawab dulu. Kapan Jangan kita tanding kau. baca Coba, Al-Quran? coba tampilkan Al-Quranmu Rijal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya, Dis, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan. Iya, masalah gini loh. kesehatan. Coba kau buka Al-Quranmu, suruh dia baca. Sebentar Rijal, buka Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia nanti kamu mau ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau Gini mempermalukan aja, dia di kalau hadapan nggak kita umum. baca Quran yuk. Begitu. Nah, kalau nggak follow saya, nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh Enggak, Rijal. kalau begitu, kau bisa baca. Makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam tuh diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama. Ulama tidak ada. Rijal, saya pesan sama kamu Rijal. Loh, Seandainya saya Abdul menantang Somad, ulama. Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang ngomongan saya. Pegang ngomongan saya. No. Sedangkan Oke, Tasik Dik. ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis, Ya, izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu apa inspirasi saya sama umat-umat Muslim Silakan. yang seiman sama saya. silakan Bang. Gini ya, teman-teman Muslim, dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu, romnya Bang Edis ini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak? Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rijal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Rijal Motor, otak saya nggak beres juga kan, lebih nggak beres yang itu Ustadz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau itu gitu orang Rijal. awam. Kau nggak pemain fisik. Kamu menjengkel Rijal, saya, ya? kamu nggak boleh gitu. Dia ngaku orang awam. Dia Kenapa? ngaku orang awam. Kau mau fisik-fisik, jangan fisik-fisik. Dengar Rijal. Di sini nggak bisa. Orang Ini. awam pun saya Rijal, tahu kau orang awam. Rijal, dengar. Teman-temanmu sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Bahkan Tasik ngaji. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu
artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Muhammad bisa dikatakan Rob. Muhammad itu wakil Tuhan, Rizal. Kamu tahu wakil Tuhan. Muhammad itu Robnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun! Dialah yang menyebarkan agama di muka bumi ini, agama Islam. Biar kamu paham, Rizal. Muhammad itu Rob. Ini Bang Pak Ahmad, ini Rizal ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dia akui kok. Mengakui Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau gitu apa bahasa Indonesianya Rob apa? Bahasa Indonesia Rob apa? Beda, Tuhan itu di dalam Enggak, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesianya Rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan Yang berarti Allah oke. Kalau ada orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu Karena punya ketika seseorang nakal. itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya. Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, Yang berarti mulia. saya balik lagi nih ayat Al-Qur'an yang tadi nih. Sebentar. Saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Qur'an surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih. Anna, perhatikan nih. Nih. Anna rabbukum. Ya. Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim anna rabbukum, berarti artinya apa, Rizal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun disamakan, Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit kalian, dan bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan. Siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad itu Rob kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan. Kau kan mengatakan, iya. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang mana? Firaun berkata Rob anna itu rabbukum. bahasa Indonesianya. Yes, kau jangan ajarin dia. Oh, silakan kalian berdua. Silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. Satu ayat Al-Quran yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya kau nggak akan Mengakui Muhammad ketemu itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, Orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham Bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak. Ini Betul. aku nggak keras kepala. Ketinggian abang itu ketinggian. Aku sesuai lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba Tidak dulu, seperti kau. abang ajari dulu aku. Bang Rizal Kau ajari dulu mengaku coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa Bang.
Kalau aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa beranak, anak istri apa gitu, biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa, pasti aku nggak punya anak. 3 anakku bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa Begini, sebenarnya aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan dia, alasan. tidak ada Tuhan selain selain yang dipercaya. Oh ini benar. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada Benar, Nabi gitu. Musa. Itu tertulis di dalam Al-Quran gimana? Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi Contoh juga nih bang, jangan turun dulu bang, bertanya banyak sama bang. Coba dulu Nah, abang kalau jelasin begitu, dulu itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Gini bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat, udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba, ajaran Bang. Islam itu Saya kan? makanya itu bang, saya sangat prihatin bang. Gini Sangat bang, prihatin gini. saya itu. Oke, gini bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit bang. Agama Ya, ini, gini, agama Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih, di dalam hadisnya Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Nih Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya, pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu.
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad, Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis, Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih, saya akan bacakan, Bang. Saya bacakan, Bang ya. Nih, kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang, orang muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih, saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini, kalau saya ngomong semua by data Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan Bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku, bunuhlah dia." Nih Bang, ini jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar, Bang ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Tapi ditambahin nih oleh Allah, ditambahin dalam tanda kurung ini, tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang Muslim yang syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu Bang. Makanya saya sudah bilang Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya Bang, udah mendarah daging? Nah itu dia Bang. Karena begini Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini, ayat-ayat hadis ini Bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini, bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih, di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran.
Jadi menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi, yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran, Bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini, yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu, Bang. Nah, itu dia, Bang. Di surah An-Nisa 136 itu, Bang. Malu mereka itu, Bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti Malu mereka, itu, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya, Bang. Mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad nih? Perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad. Sebentar. Nih. Ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih, ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Maka Nabi Ibrahim Tuh, kan nggak nyambung kan? Dia tanya apa? Jamaah apa? Nih, saya jawab nih. isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Lu kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan, tapi di detik yang sama ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. 18 ayat 18 pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik. Tuhan. Seperti si Juma itu, Bang. Saya pernah lihat live-nya itu, Bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir, Bang. Bagaimana mungkin kalau
Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Aneh. Gitu loh. Seperti itu, Bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat, nih, terdapat cahaya. Nih, saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat Muslim itu gini, Bang. Banyak umat Muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya umat Muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya, Bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, kalau alif bang dapat pahala. Iya. Bang. Seandainya mereka baca artinya, nih, seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Iya. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat Muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Iya. Seperti itu, Bang, jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat Muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa. Oh, pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Maka kita dibilangin sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran Perkataan mereka itu yang mewakili saya, Bang. Iya. Padahal Perkataan mereka mewakili saya. Betul. Padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia. Bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu, Bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain nih, Bang ya. Saya ngomong dulu, Bang, sama silakan. umat-umat saya. Gini, teman-teman umat Muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar, Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke, Bang. Oke, Bang. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini pesannya dari teman-teman Muslim supaya teman-teman Muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu, katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya, Bang Ahmad Lisan. Oke, Bang. Oke. Semoga sehat selalu. Lanjut, Bang. Mantap. Walaupun abang istilahnya tidak cocok,
ada yang tidak cocok bagi hati saya, abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke bang, terima kasih, semoga Oke. panjang umur bang. Turunkan ya Bang Isan Oke, ya. Bang. Oke bang, oke. Ya, itulah teman-teman ya.